Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, jadi dua kabar mantap kali ini. Yang pertama nanti kita bahas soal Indonesia yang kini ternyata sedang mengevaluasi usulan atau proposal Fincantieri Italia untuk mengubah kapal induk Giuseppe Garibaldi menjadi platform pembawa drone angkatan laut baru bagi Indonesia. Bahkan disebutkan nih bos, bahwa rencana jangka panjang Indonesia adalah untuk mengoperasikan setidaknya 4 kapal induk helikopter. Ngeri sedap nih. Lantas, bagaimanakah hasilnya? Apakah Indonesia benar-benar mau beli atau ada pilihan lain? Misalnya bangun di dalam negeri nih. Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Raski Rusia yang kabarnya kini mulai menyerah nih bos. Nah, bukan menyerah kepada lawan-lawannya, tapi kepada kapal induknya sendiri. Bahkan dikabarkan Rusia kini siap kehilangan kapal induk satu-satunya bos. Nah, apakah yang terjadi? Apakah ada pelajaran yang bisa diambil dari akhir hidup kapal induk Rusia ini? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas terkait evaluasi kapal induk oleh pihak Indonesia. Nah, jadi admin kutip dari sumber media asing ternama berikut, yaitu Army Recognition dan juga Gens.com. Baru-baru ini pada 15 dan 16 Juli 2025 kemarin, delegasi dari perusahaan galangan kapal terkenal Italia, yaitu Fincantieri, ternyata telah tiba di Jakarta bos. Dan mereka nggak cuma main ke Monas ataupun ke Ancol doang ya. Mereka pun kemarin datang membawa satu proposal besar, yaitu untuk mengubah kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi C551 menjadi platform drone dan helikopter tempur laut untuk Indonesia. Nah, kapal raksasa ini pun panjangnya lebih dari 180 meter bos. Mampu membawa hingga 18 pesawat di geladaknya. Dan ini termasuk helikopter dan juga pesawat STOVL seperti Harrier. Tapi kini ada visi baru, yaitu menggantikan jet-jet tua dengan drone tempur mutakhir seperti Bayraktar TB3 yang kabarnya mau diborong sampai 60 unit oleh Indonesia. Dan sepertinya ini bukan sekedar omon-omon bos. Pasalnya dalam Indo Defense 2025 kemarin, model Garibaldi versi modifikasi ditampilkan dengan 2 menara atau 2 island. Dan ini sebuah tanda bahwa Fincantieri serius menawarkan perubahan total untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Indonesia. Kemudian tak main-main, diskusi ini pun katanya juga memperkuat laporan sebelumnya sejak Maret 2025 yang menyebutkan bahwa Indonesia kini tengah mengevaluasi akuisisi Garibaldi untuk diintegrasikan ke dalam armada laut sebagai bagian dari perluasan kerjasama dengan Turki, khususnya dalam bidang drone-drone tempur atau UAV ini bos. Bahkan menurut laporan Gens.com, perusahaan Italia tersebut telah menguraikan 4 bidang utama nih dalam rencananya untuk mengkonversi ITS Garibaldi. Namun sayangnya, rincian mengenai durasi refit, biaya bagi Indonesia, serta perubahan struktural yang tepat belum diungkapkan bos. Nah loh, jadi sepertinya model ITS Garibaldi yang baru ini adalah tawaran dari Fincantieri Italia untuk dimodifikasi. Lantas pertanyaannya, apakah Indonesia tertarik? Oke, jadi menurut sumber berita jawabannya jelas, Indonesia tertarik bos. Hal ini pun terkait dengan program pengembangan kekuatan militer Indonesia, yang kalau dulu namanya MEF, Minimum Essential Force, sekarang adalah Optimum Essential Force. Pemerintah disebut sedang membangun kekuatan maritim sejati dengan fokus pada kekuatan udara laut, operasi non-tempur, dan pengamanan jalur strategis seperti Natuna dan kawasan IKN Nusantara bos. Bahkan TNI Angkatan Laut sendiri juga menargetkan akuisisi 60 sistem drone laut, termasuk drone tempur TB3 produksi Turki yang kini bakal dikembangkan bersama perusahaan Indonesia Republic Corp. Dan langsung nyambung ke kapal induk, kehadiran ITS Garibaldi disebut-sebut akan menjadi launchpad strategis untuk semua UAV itu. Dan kemarin Fincantieri pun nggak datang sendirian. Dalam delegasinya ke Jakarta, mereka membawa mantan komandan Garibaldi. Kemudian ada pakar teknik kapal hingga kepala proyek refit.
Ini bukan hanya sekedar jual beli kapal, tapi ini adalah negosiasi teknologi dan transformasi alutsista skala besar. Tapi di balik semua berita ini ya, pertanyaan besarnya tetap menggantung bos. Apakah Indonesia benar akan membeli kapal ini atau membangunnya sendiri? Nah, dalam berita disebutkan bahwa sebenarnya PT PAL Indonesia mengusulkan pembangunan kapal induk helikopter buatan dalam negeri yang nanti bisa bermitra dengan Fincantieri atau Hyundai Heavy Industries. Bahkan pilihan ini bisa membuka peluang industri pertahanan dalam negeri sekaligus menekan biaya jangka panjang bos. Pasalnya disebutkan bahwa rencana jangka panjang Indonesia adalah mengoperasikan setidaknya 4 kapal induk helikopter amfibi dan kini tersedia 2 pilihan antara membeli kapal dari luar negeri atau membangunnya sendiri. Dan pilihan ini nantinya diperkirakan bakal mencerminkan kombinasi pertimbangan strategis, finansial, dan kebutuhan kapabilitas. Nah, kalau menurut kalian, bagusnya gimana nih bos? Apakah pilih jalan pintas, ambil Garibaldi dan dimodifikasi oleh Fincantieri dengan 2 menara ini, atau kita bangun sendiri nih bos? Di PT PAL dengan asistensi galangan kapal internasional tapi minusnya jadi kelamaan kita dapatnya? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, jadi lanjut. Jika tadi kita cerita soal Indonesia yang bakal mendapatkan kapal induk barunya, kini beda cerita dari Rusia bos, yang sepertinya kini benar-benar menyerah dan bakal siap kehilangan kapal induk satu-satunya yaitu Admiral Kuznetsov. Jadi admin kutip dari Sindo News, 40 tahun alias 4 dekade lamanya kapal raksasa ini berdiri sebagai simbol kekuatan maritim Rusia bos. Namun, hari ini sejarah mulai berkata lain. Kapal induk ini pun kini berada di ambang akhir hayatnya. Jadi kapal seberat hampir 60.000 ton ini bukanlah kapal sembarangan bos. Ia dibangun oleh Uni Soviet, diluncurkan pada era Perang Dingin, dan menjadi kebanggaan armada utara Indonesia, dan menjadi kebanggaan armada utara Rusia. Dengan panjang 1000 kaki, membawa 26 jet tempur dan 24 helikopter, serta lebih dari 2.600 personel di dalamnya. Kapal induk Kuznetsov ini pun dulu berdiri sejajar dengan monster laut lainnya seperti USS Nimitz milik Mama Rika. Namun amsyongnya sejak tahun 2017, kapal ini pun terjebak dalam siklus kerusakan bos. Perbaikan gagal dan musibah demi musibah. Tahun 2018, dok keringnya tenggelam saat perbaikan. Tahun 2019, ledakan saat pengelasan merenggut 2 nyawa. Tahun 2022, kebakaran pula lagi dan proyek ini pun makin kacau. Biaya perbaikannya membengkak dari 20 miliar rubel menjadi 60 miliar rubel dan hasilnya nol, nihil bos. Bahkan kini, pejabat tinggi galangan kapal Rusia mengatakan tidak ada gunanya lagi memperbaiki kapal ini. Bahkan Laksamana Sergei Avakians menyebut kapal induk semacam ini sudah ketinggalan zaman dan bisa dihancurkan hanya dalam hitungan menit oleh teknologi modern. Dan ini ya jelas menjadi pukulan telak bagi militer Rusia, karena jika Kuznetsov benar-benar disingkirkan, maka Rusia nantinya tak akan lagi memiliki kapal induk. Sementara itu, Ukraina terus menekan dominasi laut Rusia dengan drone dan rudal jarak jauh, sehingga memaksa armada laut hitam mundur dari Crimea bos. Jadi ironis memang, kapal yang dulu menjadi lambang kebesaran Rusia kini hanya menunggu waktu untuk dijual sebagai besi tua atau bahkan dibesi tuakan. Apakah ini hanya soal efisiensi atau tanda nyata bahwa kekuatan laut Rusia benar-benar mulai runtuh sehingga tidak mampu lagi memperbaikinya? Nah, kini sejarah sedang ditulis ulang bos. Dan Admiral Kuznetsov akan dikenang bukan karena kejayaannya, tapi kini karena akhir tragisnya bos. Ini juga adalah pelajaran bagi kita Indonesia, bahwa memiliki kapal induk ini bukan hanya soal pamor dan kekuatan, bukan hanya soal strategi, tapi juga soal biaya operasional, biaya perawatan dan perbaikannya bos. Kalau dompet kurang tebal ya siap-siap nanti, kapal induk bakal lama nongkrong di galangan kapal buat perbaikan, karena isi dompet pas-pasan. Apakah Indonesia siap?
Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.